Halo, Sobat New Pelaut. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu alat pendukung kegiatan draft survei, di mana alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kekentalan atau density dari air laut maupun air tawar. Oke, alat ini disebut dengan hydrometer. Sebenarnya hydrometer itu bermacam-macam bentuknya ataupun penggunaannya, dan kebetulan yang di hadapan saya ini penggunaannya untuk seawater maupun freshwater. Sedangkan produk lainnya juga untuk mengukur tingkat kekentalan muatan petroleum atau muatan minyak, itu pun ada, dan bentuknya pun hampir sama seperti ini juga. Oke, saya bukakan salah satu contoh, dan kebetulan contoh ini yang saya tunjukkan ini produk dari Jepang. Oke, dan ini pemberatnya. Nah, ini pemberatnya, dan di sini skala ukurnya. Ini, ini, ini skala ukurnya. Jadi dari garis ini yang tepat di buku jari telunjuk saya ini untuk skala ukur 1,00. Jadi ingat, ini satuannya kiloliter, kilo per liter. Oke, dan ini untuk skalanya 100. Ini skalanya 100, 1,00 sampai di 1,040. Oke. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur seawater atau air laut. Karena air laut itu skala yang standar ukurnya itu di 1025. Di sini. Garis ini. Jadi air laut itu di antara 20 sampai 25. Tergantung kondisi air laut itu dekat dengan daratan, dekat dengan sungai. Biasanya kalau di dekat-dekat sungai itu di 18, 19 skala ukurnya. Oke, jadi yang saya tunjukkan ini untuk digunakan mengukur tingkat kekentalan seawater. Oke, ini untuk seawater. Sekarang saya tunjukkan hydrometer untuk mengukur freshwater. Oke, saya tunjukkan pada Anda untuk mengukur freshwater. Oke, tampilannya hampir sama. Anda lihat, tampilannya sama dengan yang seawater. Yang berbeda adalah skala ukurnya. Oke, Anda perhatikan skala ukurnya dari 0,850 ini sampai di skala 1,00 atau 1000. Oke, ini skalanya. Jadi ini nanti digunakan untuk mengukur tingkat kekentalan dari freshwater atau air tawar. Sedangkan kapal yang melaksanakan draft survei, apabila kapal berada di perairan air payau, itu bisa menggunakan ini yang dari 1000 sampai 40. Ini skala 1000, 1,00 sampai 1040 atau 1,040 di air payau dan di air laut. Apabila kapal berada di
perairan, payau, atau air laut, maka menggunakan ini. Apabila kapal berada di danau, muat di sekitar di dalam danau atau di sungai, bisa menggunakan yang skala ini atau hidrometer yang ini, yang skala 0,850 sampai 1000. Oke, karena di sungai ataupun di danau itu bisa-bisa density perairannya bisa di sekitaran 0900 di sini, tepat di telunjuk saya ini, di sini. Ini 0,800, pas di garis ini 0,900. Dan ini per satu garis kecil ini kenaikannya 20. Oke. Dari dua contoh ini, saya juga akan tunjukkan contoh hidrometer yang paling familiar atau paling sering ditemui oleh pelaut ataupun surveyor. Nah, ini salah satunya, pemberatnya warna hitam. Nah, biasanya ada logamnya seperti ini. Ini dikasih warna hitam. Itu paling terkenal adalah merek ZIL. Nah, ini mereknya merek ZIL, buatan England atau buatan Inggris. Ini buatan Inggris. Merek yang paling terkenal di kalangan surveyor maupun pelaut dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kekentalan perairan itu menggunakan merek ZIL. Dan ini skala ukurnya. Dia skala ukurnya dari 0,990 sampai di 0,040. Dan ingat, satuannya adalah di sini disebutkan kilo. Nah, ini satuannya untuk density kilo per liter. Jadi satuannya ini, Anda ingat, satuan density adalah kilo per liter, dan itu pun density di air. Maksudnya di udara atau ruang terbuka. Oke. Jadi ini apparent density in air. Maksudnya density yang terlihat ketika dibawa ke alat ukur di terbuka. Ini mereknya, merek ZIL, dan ini nomor serinya, seri produknya. Ini. Nah, ini perusahaannya yang memproduksi. Oke. Ini satuannya kilo per liter di temperatur 15 derajat Celcius. Ini standar untuk pengukurannya. Oke. Jadi artinya di sini, oke, saya ambil contoh ketika Anda mengukur kekentalan air atau cairan, misalnya air tersebut Anda ukur pembacaannya tepat di 1000 atau di 1,00, berarti air tersebut kekentalannya 1 kilo per liter. Jadi kekentalannya sebanding 1 kilo beratnya dan volumenya 1 liter. Apabila di sini. Begitu juga di sini. Misalnya di 0,20. Maksudnya beratnya 1 kilo poin 0,20 per 1 liternya. Oke. Jadi nanti alat ini apabila ada kesalahan pembacaan, nanti biasanya disertai sertifikat kalibrasi. Jadi
di atas kapal maupun milik surveyor itu harus dikalibrasi karena dikhawatirkan di sini ada pergeseran skala. Oke, ada pergeseran skala karena ini kertas skala yang ditempatkan di dalam pipa kaca ini ditanam di sini, yang dikhawatirkan ada pergeseran atau pergerakan dan harus dikalibrasi. Dan kalibrasinya pun harus ada sertifikatnya supaya benar-benar alat ukur ini katakanlah kalau memang 1 kilo ya sebanding dengan volume 1 liter. Kalau untuk pengukuran, misalnya untuk dikalibrasi. Jadi rata-rata kalibrasi itu menggunakan yang 1 liter, 1 kilo, 1 liter. Jadi kalibrasi itu rata-rata menggunakan air tawar. Oke, jadi alat ini nanti akan digunakan untuk mengukur tingkat kekentalan dari perairan ketika kapal tadi ada di sekitar perairan tersebut, karena untuk menghitung tonase dari displacement kapal. Selain itu juga untuk mengukur kekentalan dari air balas. Jadi air balas tadi kekentalannya berapa, jadi nanti bisa ketahuan tonase dari air balas. Oke, ini saya berikan contoh sedikit saja karena ini kebetulan sini saya sediakan botol ini air tawar. Kalau saya memakai ini terlalu panjang, jadi tidak cukup karena di sini skalanya yang saya harapkan bisa membaca di 1000 atau 100 ini tidak cukup. Jadi saya gunakan yang kecil saja sebagai contoh. Saya gunakan yang fresh water saja dulu. Ini skala 0,85, ini 0,85 kilo per liter sampai di 1,00 kilo per liter. Saya gunakan hydrometer yang untuk fresh water ini. Oke. Jadi untuk pembacaannya dan untuk cara memasukkannya kita nggak langsung jatuhkan langsung. Jadi kita perlahan kita turunkan seperti ini dan diputar sedikit. Kita putar sedikit. Oke. Di sini pembacaannya masih di bawah angka 80 dan satu strip panjang ini. Nah, ini strip panjangnya. Nah, strip panjangnya ini berarti di 900. Oke. Anda perhatikan berarti di nilainya adalah di 900 dan untuk skala kecilnya lebih 1, 2, lebih 3, berarti di 960. Oke, saya putar kembali. Oke, angkanya di 960. Jadi pembacaannya itu diambil di air yang rata, bukan air yang naik di pipanya tersebut. Oke, ini sekedar contoh saja. Karena ini saya gunakan sampelnya air tawar, jadi saya gunakan hydrometer yang digunakan untuk mengukur air tawar. Jadi sekarang saya
terdekat untuk skalanya. Ya maaf, fokusnya agak susah. Jadi saya coba untuk fokuskan. Oke, mulai saya fokuskan. Oke, tadi skala ada di 90 di sini, di 900 karena ini 1900 di sini, dan air tadi itu bila ditarik garis lurus maka tepat di kuku saya ini, tepat di sini, dan itu pun nilainya per satu garis ini turun ke sini, per satu garis ini 20, 40, 60. Oke, jadi tadi pembacaannya 0960 untuk density sampel dari air tawar ini. Oke, ini sekedar contoh saja. Jadi nanti buat adik-adik kadet taruna pelayaran maupun pemula, ketika Anda diajak ataupun disuruh ngambil sampel air laut ataupun air balas ataupun air tawar, ketika Anda disuruh mengukur tingkat kekentalannya, Anda sudah tahu terlebih dahulu dan Anda sudah familiar dengan alat ini, dan Anda tidak sampai salah menggunakan atau salah mengukurnya. Nah, karena selama ini saya temui beberapa kadet ketika saya ajak untuk mengukur tingkat density dari air tersebut, dia memasukkan untuk hydrometer ini memasukkan seperti ini, dimasukkan seperti ini. Itu salah. Jadi yang benar adalah seperti ini, dimasukkan seperti ini, dan itu pun tidak langsung dilepas, dimasukkan pelan-pelan sampai dia mulai mengapung, baru diputar, diputar perlahan. Jadi seperti itu untuk cara penggunaannya. Dan nanti saya sertakan contoh kesalahan dan contoh untuk pengambilan dan pembacaan density dari air yang dijadikan sampel. Oke, dan alat ini apabila Anda memerlukan, nanti saya sertakan link untuk pembeliannya. Yang jelas biasanya di kapal ini ada, mungkin kalau ada kerusakan ya Anda berarti harus menggantikan dan membeli sendiri. Dan kebetulan ini yang buatan Jepang, contoh ini buatan Jepang. Oke. Dan di tanker pun ini pun ada, tadi di awal saya jelaskan di kapal tanker pun ada, dan itu pun nggak hanya untuk mengukur tingkat kekentalan air tawar ataupun air laut, tapi mengukur kekentalan dari muatan petroleum maupun muatan yang sifatnya cair. Jadi di situ nanti ada alatnya dan hampir sama, tapi penggunaannya skala-skalanya berbeda. Dan di situ dikasih keterangan penggunaannya. Jadi produknya itu pasti ada keterangannya untuk produk petroleum apa saja di situ. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, adik-adik pemula, kadet pelayaran maupun pelaut pemula. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya serta bagikan kepada rekan-rekan Anda apabila ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, jangan lupa terus belajar dan Anda perhatikan benar-benar. Saya ulangi,
bahwasanya ini sangat mendukung kegiatan hitung muatan, baik muatan berupa dengan teknik draft survei maupun perhitungan kapal tanker. Oke, di kapal tanker pun ada alat semacam ini, namanya pun sama, hydrometer, karena untuk mengukur density. Jadi saya ulangi, hydrometer tujuannya untuk mengukur kekentalan atau density. Oke, nanti saya sertakan video contoh-contohnya di bagian terakhir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel yang sama di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oh, kadet nggak pernah ini. Oh, nggak pernah dia, ketahuan dia. Pernah sekali aja. Loh, kok langsung dijemplung ngono? Orang pelan-pelan. Coba Det, mana yang dicelupin? Oh, ya ini kadet kalau belum pernah nyelupin hidrometer. Ya kayak gitu yang bener. Ditunggu sampai apa? Sampai ngapung. Lepas aja. Pas. Kalau nggak tenangkan dulu, terus diputar sedikit kayak gini. Nggak tahu juga, baru tahu deh.